Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kita berjumpa lagi ya. Kali ini saya ingin menyampaikan materi ya untuk mata kuliah manajemen sumber daya kesehatan ya, dengan pokok bahasan penilaian prestasi kerja ya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwasanya dalam manajemen sumber daya kesehatan ini ya, manusia ya memegang peranan terpenting ya, daripada sumber daya yang lain ya. Oleh karena itu ya, sampai dengan pertemuan kali ini ya, terkait dengan sumber daya manusia ya, adalah bagaimana menilai ya, prestasi kerja pegawai ataupun karyawan ya. Nah, ini penting sekali ya di dalam pengelolaan sumber daya di dalam suatu organisasi ya. Nah, apa saja sih pentingnya ya penilaian kinerja di dalam organisasi ataupun lembaga ya. Nah, ini tujuannya ya, tujuan pembelajaran hari ini ya adalah melihat apa sih penilaian prestasi kerja itu ya, kemudian bagaimana manfaat dan tujuannya ya bagi pekerja ya, bagi pegawai maupun bagi organisasi itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, metode penilaian kinerja ya. Ini mungkin materinya tidak terlalu banyak ya, seperti pertemuan sebelumnya ya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Yang pertama ya, tentunya setiap lembaga ya, setiap organisasi ya, baik itu pemerintah maupun swasta ya, ataupun perusahaan sekalipun ya. Nah, perlu melakukan penilaian prestasi bagi para pegawai atau para tenaga kerjanya ya. Nah, itu untuk mengetahui ya prestasi yang dapat dicapai oleh setiap pegawai ataukah karyawan ya. Kemudian selanjutnya untuk melihat seberapa baik ya prestasi tenaga kerja karyawan itu sendiri ya, apakah sudah baik atau cukup maupun kurang. Jadi secara umum ya tujuannya ya, atau secara ringkas tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana capaian ya prestasi atau kinerja masing-masing karyawan ya dalam suatu lembaga ataupun dalam suatu organisasi ya. Nah, jika kita dinilai oleh perusahaan, oleh lembaga atau organisasi, itu merupakan salah satu bentuk perhatian ya organisasi ataupun lembaga terhadap para tenaga kerjanya ya sebetulnya ya. Selain merupakan salah satu bentuk kegiatan daripada evaluasi ya, kemarin sudah disampaikan ya. Nah, masing-masing baik individu ya maupun organisasi ataupun lembaganya sebetulnya ketika dinilai ya itu akan lebih baik ya jika penilaiannya itu dilakukan secara jujur ya, secara objektif, supaya dapat melihat hasilnya ya dengan kondisi yang sebenarnya ya. Nah, sekarang apa sih penilaian prestasi kerja itu ya? Banyak istilah ataupun definisi ya, namun secara singkat ya, penilaian prestasi kerja adalah kegiatan di mana seorang manajer yang melakukan evaluasi ya terhadap perilaku dan prestasi kerja karyawan ya atau pegawai, serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya ya. Nah, jadi salah satu kegiatan evaluasi terhadap perilaku ya, terhadap tingkah laku ya, terhadap aktivitas kegiatan kita di dalam bekerja ya. Nah, baik di instansi pemerintah maupun swasta ya. Kemudian dari hasil itu tentunya diperoleh ya gambaran bagaimana pola kerja masing-masing
karyawan ya atau pegawai, kemudian untuk ditetapkan bagaimana langkah selanjutnya ya. Apa sih yang akan dilakukan terhadap tenaga kerja atau personil di dalam organisasi itu ya. Nah, di sini ada dua istilah ya, ada penilaian kinerja, ada penilaian kerja ya. Nah, kira-kira apa nih bedanya ya? Ada penilaian kerja, ada penilaian pekerjaan ya. Penilaian kinerja ya berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya ya. Jadi orang itu menerima atau merespon perintah dari pimpinan ya, seberapa jauh pekerjaan itu dilakukan dengan baik ya, dilaksanakan ya, diselesaikan ya, kemudian melaporkan hasilnya ya, itu disebut dengan penilaian kerja ya. Sedangkan penilaian pekerjaan menentukan seberapa besar sebuah pekerjaan berguna ya, atau berharga bagi organisasi itu sendiri ya. Jadi dengan adanya pekerjaan tertentu itu ada nilai yang didapatkan ya dari organisasi ya. Contoh misalnya ya, suatu organisasi ya memerlukan seorang programmer komputer ya. Nah, apabila dilakukan penilaian seberapa berat pekerjaan programmer tersebut ya, dan berapa gaji yang layak untuk seorang programmer tersebut, maka di sini telah dilakukan penilaian pekerjaan ya. Tapi jika ditujukan kepada seseorang ya, jadi yang dinilai adalah sekarang seseorang ya, apakah ia merupakan programmer yang baik bagi suatu organisasi ya. Nah, maka di sini telah dilakukan penilaian kinerja ya. Jadi itu bedanya ya, penilaian kinerja ya ditujukan kepada tingkah laku seseorang dalam bekerja, sedangkan penilaian kerja lebih kepada bagaimana ya adanya aktivitas pekerjaan itu mempunyai manfaat bagi organisasi ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah penilaian prestasi kerja ya, memiliki indikator ya. Ada beberapa indikator terkait dengan penilaian prestasi kerja. Apa saja sih indikator tersebut ya? Nah, bisa kita lihat ya. Yang pertama ya, penilaian prestasi kerja ya merupakan evaluasi terhadap perilaku ya, prestasi kerja dan potensi pengembangan yang telah dilakukan ya. Jelas tadi ya, ketika kita dinilai bagaimana sih tingkah laku kita dalam menjalankan atau menerima amanah ya dari organisasi, dari pimpinan ya. Kemudian apakah ada potensi yang bisa dikembangkan ya, atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki ya. Nah, itu salah satu kegiatan daripada evaluasi perilaku kerja ya. Kemudian yang kedua adalah merupakan suatu proses estimasi ya, dan menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan ya. Nah, bagaimana nanti ada beberapa poin ya, penilaiannya apa sih yang dinilai, misalnya ya seperti kesetiaan, misalnya menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, bagaimana kita menerima tugas kemudian diselesaikan ya, apakah berhasil 100% katakanlah ya. Nah, kemudian yang ketiga, membandingkan realisasi nyata dengan standar yang dicapai karyawan ya. Ya, realisasi ya, kenyataannya ya, rajin atau tidak melaksanakan tugas atau tidak, kemudian standar yang dicapai ya. Misalnya dalam hal misalnya ya, menjalankan tugas ya, contoh seorang promotor kesehatan misalnya, tenaga penyuluh kesehatan di puskesmas misalnya ya, diberikan waktu ya, atau diberikan target ya, katakanlah ya, jadi dalam sebulan misalnya
harus bisa melaksanakan penyuluhan ya ke masyarakat ya 24 kali misalkan dalam 1 bulan, misalkan itu standar yang sudah ditetapkan misalkan oleh puskesmas ya, baik di dalam gedung maupun di luar gedung ya. Nah, kemudian dievaluasi lah itu misalkan dalam 1 bulan ya, pencapaiannya berapa kali ya, realisasinya berapa kali misalnya ya. Apakah sudah mencapai 24 kali dalam 1 bulan ya, ataukah kurang ya. Kemudian yang selanjutnya, penilaian prestasi kerja juga merupakan salah satu indikator dilaksanakannya ya perintah dari pimpinan kepada bawahan ya, dilaksanakan oleh pimpinan kepada bawahan ya. Jelas dengan adanya evaluasi adalah bagaimana seorang pimpinan ingin mengetahui sejauh mana ya pimpinan itu memberikan perhatian kepada bawahannya, sejauh mana seorang pimpinan melaksanakan tugasnya ya untuk melakukan pemantauan ataupun evaluasi. Kemudian yang selanjutnya ya terkait dengan indikator penilaian prestasi kerja adalah ya hasilnya merupakan dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan selanjutnya ya. Kalau misalnya sebagian besar prestasinya baik ya, atau beberapa orang yang memiliki prestasi kerja yang baik ya, kira-kira apakah ada bentuk penghargaan misalnya ya. Kemudian sebaliknya, jika ada beberapa pegawai atau karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik ya, apakah ada punishment ya, ataukah memang ada strategi lain ya, seperti kemarin misalnya ya kurang terampil dalam bekerja misalnya ya, ada upaya untuk pengembangan sumber daya manusia ya. Jadi nanti diberikan kursus misalnya ya, atau pelatihan ya terhadap karyawan atau pekerja yang dinilai mengalami hambatan atau kendala dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian selanjutnya ya ada manfaat dan tujuan ya. Nah, di sini secara garis besar ya ada dua ya, bagi pegawai dan bagi organisasi ya. Bagi pegawai secara umum ya untuk mengetahui potensi dan kekurangan ya yang berada pada pegawai. Kemudian bagi organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan program ya. Baik, di sini ya manfaat penilaian prestasi kerja yang rasional dan objektif paling tidak dirasakan oleh pegawai yang bersangkutan dan bagi organisasi itu sendiri ya. Apa sih manfaatnya bagi pegawai ya? Bagi pegawai, penilaian berguna untuk memberikan umpan balik ya tentang berbagai hal seperti kemampuan ya, kekurangan, potensi yang ada pada dirinya ya, yang pada akhirnya berguna untuk menentukan jalur ya, rencana dalam pengembangan karir ya. Kemarin sudah disinggung ya bagaimana mengembangkan karir. Kemudian bagi organisasi, hasil penilaian prestasi kerja bermanfaat untuk pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti untuk memenuhi kebutuhan program ya, misalnya untuk program latihan, rekrutmen ya, seleksi, penempatan ya, untuk promosi ya, kemudian sistem imbalan dan keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia secara efektif ya. Kemudian selain itu ya, tujuan penting dilakukannya penilaian kinerja adalah menghasilkan informasi yang akurat ya, dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi. Nah, di sini harapannya ya semakin akurat informasi yang diperoleh, semakin besar potensi nilai terhadap organisasi. Nah, secara khusus penilaian kinerja tidak lain adalah untuk ya evaluasi ya, yang pertama, yang kedua adalah untuk pengembangan
ya. Selanjutnya, pelaksanaan penilaian kinerja ya sangat diperlukan tentunya ya bagi setiap organisasi ya. Adik-adik juga tentunya ya pernah ya dilakukan evaluasi ya di dalam proses pembelajaran ya atau proses pendidikan ya. Nah, di sini pelaksanaan penilaian kinerja sangat diperlukan ya karena paling tidak akan bermanfaat ya sebagai yang pertama sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk ya, promosi, demosi ya. Kemarin demosi salah satunya adalah untuk punishment ya atau pemberhentian ya dan penetapan besarnya balas jasa ya. Kemudian yang kedua ya untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam karirnya atau dalam pekerjaannya ya. Yang ketiga sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan ya, tentunya dalam organisasi. Kalau berbicara tentang efektivitas ya terkait dengan cara kerja ya yang pada akhirnya akan berdampak pada anggaran ya yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Kemudian yang keempat ya sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan ya dan keefektifan jadwal kerja ya, metode kerja, struktur organisasi ya, kondisi kerja dan peralatan kerja ya. Jika dinilai tidak efektif ya mungkin ada perampingan struktur organisasi ya. Jika dirasa tidak efektif juga ya kinerjanya kurang ya maka mungkin ada perbaikan atau review terhadap prosedur kerja yang sudah digunakan ya, termasuk peralatan kerja misalnya ya banyak yang mengalami kerusakan ya atau bahkan tidak dipakai sama sekali itu juga nanti untuk digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan selanjutnya. Kemudian sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan untuk karyawan tadi ya, misalnya banyak yang kurang terampil, banyak cedera misalnya, banyak yang celaka ya, ataukah kerjanya lama misalnya ya, itu juga setelah dievaluasi dinilai misalnya ya, perlu dilakukan upaya latihan kerja. Kemudian yang selanjutnya sebagai alat untuk mendorong ya, atau membiasakan para atasan ya, berarti di sini yang dilihat dari sudut pandang atasan ya untuk mengetahui minat dan kebutuhan karyawan ya, seberapa jauh sih motivasi ya pegawai dalam bekerja ya. Jika kinerjanya rendah ya bisa jadi motivasinya juga rendah ya. Nah, ini perlu digali ya lebih mendalam mengapa ya motivasinya rendah ya, apakah terkait dengan kebutuhan karyawan yang tidak terpenuhi misalnya ya dalam hal fasilitas ataupun alat-alat untuk melaksanakan sebagai penunjang ya dalam melaksanakan pekerjaannya misalnya, atau ada masalah-masalah lain ya yang terkait dengan minat ketika bekerja ya. Kemarin sudah disinggung ya penempatan tenaga kerja atau SDM tentunya akan disesuaikan dengan minat ya, minat pekerja itu ya. Kemudian selanjutnya sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan agar mendapatkan performa kerja yang baik ya. Harapannya setelah dinilai kinerjanya jika tidak sesuai bisa jadi ada penempatan ya, penempatan jadi dipindahkan ya dari suatu posisi atau jabatan ke jabatan yang lain sesuai dengan motivasinya ya, sehingga ketika dia senang ya dengan pekerjaannya itu ya harapannya akan meningkatkan performa kerjanya dengan baik ya. Kemudian selanjutnya sebagai kriteria dalam melaksanakan seleksi dan penempatan karyawan ya, dan yang terakhir sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan job description ya atau deskripsi kerja ya. Nah, itu manfaat
ya dan tujuan daripada penilaian prestasi kinerja pegawai ataupun karyawan ya. Nah ini ya tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang lengkap dan valid. Jadi memang data itu ya mungkin adik-adik sudah sering mendengar ya, mungkin sudah tidak asing lagi ya, data ya. Dalam dunia kerja pun nanti adik-adik sebagai seorang manajer tentunya ya harus bisa ya mendapatkan bagaimana menciptakan data atau informasi yang lengkap dan valid untuk mengembangkan sumber daya manusia ya. Selanjutnya bagaimana melakukan penilaiannya ya. Di sini ada beberapa metode penilaian ya, kinerja pegawai ataupun karyawan ya. Secara umum ada 3 di sini ya. Ada penilaian yang tidak sistematis ya, kemudian ada penilaian berdasarkan tujuan ya, kemudian ada penilaian sistematis yang sifatnya tradisional. Nah apa sih masing-masing metode itu ya? Yang pertama, cara penilaian yang tidak sistematis ya dan dilakukan secara kebetulan ya. Nah ini sebetulnya dalam pelaksanaannya ya mungkin bisa saja terjadi ya. Sebagai contoh misalnya ya, ada suatu jabatan yang kosong ya di dalam suatu organisasi ya, kemudian baru diadakan penilaian seketika ya terhadap para karyawan ya untuk kemungkinan siapa saja yang bisa mengisi jabatan tersebut ya. Jadi sewaktu-waktu ya kalau ada yang kosong, ternyata mekanisme pengembangan sumber daya manusianya terkait dengan karir ya tidak berjalan dengan baik ya. Jadi pada saat itu juga misalnya ya diadakan penilaian ya, kira-kira siapa nih yang pas untuk posisi itu ya. Padahal kinerja itu kan membutuhkan histori ya, bagaimana seseorang bekerja mulai dari masuk hingga posisinya saat ini tentunya punya riwayat ya. Nah kalau misalkan yang menilainya kebetulan misalnya manajernya baru juga misalnya ya, dia tidak ada catatan atau rekam jejaknya ya berdasarkan subjektivitas, nah tentunya ini sangat tidak disarankan ya di dalam suatu organisasi ya. Karena apa? Karena cara ini tentunya ya kurang sistematis ya, karena baru dilakukan pada saat ada lowongan ya, kekosongan ya jabatan ya, tidak ada konsistensi ya di dalam menentukan kriteria siapa sih yang berhak ya, yang pas, yang sesuai dengan posisi tersebut ya. Kemudian yang kedua ya, penilaian sistematis yang sifatnya tradisional ya. Nah, penilaian yang sistematis ya dan dilakukan secara berkala ya mempunyai banyak manfaat tentunya bagi sebuah organisasi ya. Apa sih manfaatnya ya? Yang pertama ya, dan yang paling penting adalah dapat memberikan informasi yang sangat membantu di dalam keputusan-keputusan yang menyangkut masalah-masalah promosi ya, dan transfer jabatan ya di dalam hal mempromosikan. Penilaian yang sistematis dapat memberikan informasi sebelum sesuatu itu mungkin diperlukan ya. Jadi dalam hal ini dapat menghindari kemungkinan digunakannya penilaian sesaat ya, judgement sesaat ya, yang sifatnya bisa subjektif ya. Juga penilaian sistematis di sisi lain dapat memberikan informasi di dalam bentuk yang memungkinkan dilakukannya perbandingan ya, dan bisa menopang berbagai keputusan ya, di dalam bidang kepegawaian ataupun personalia ya. Jadi membandingkan prestasi atau kinerja seseorang dengan orang lain ya, atau dengan standar yang sudah ditentukan ya, layak atau tidak misalnya.
Kemudian manfaat yang kedua adalah bisa digunakan untuk mendorong dan memimpin pengembangan karyawan. Ya, jadi begitu masuk ya pegawai baru atau karyawan baru, ya kemarin sudah diprediksikan misalnya ya jika bekerja sekian tahun ya dengan mengikuti pola ya yang ada di dalam organisasi itu, maka bisa menempati posisi atau jabatan ya, dengan catatan dia mau mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya itu ya, sehingga bisa berkembang ya. Nah, menghindari ketidakjelasan ya. Nah, di sini kebanyakan orang ingin mengetahui apa dan bagaimana mereka bekerja ya, pada umumnya seperti itu ya. Nah, dengan adanya program penilaian kecakapan kerja dapat memberikan informasi ya dalam bentuk yang biasanya bisa dikomunikasikan kepada para karyawan ya, kepada para pekerjaan ya. Persyaratan untuk melakukan penilaian yang akurat ya dan periodik ya akan memberikan dorongan kepada pihak atasan untuk melakukan penilaian yang lebih baik ya. Nah, tentunya setiap atasan atau manajer haruslah mengetahui ya apa dan bagaimana pekerjaan para stafnya atau para bawahannya ya. Dengan adanya penilaian prestasi kerja ya, ini mau tidak mau ya membuat para atasan memperlihatkan bagaimana seorang atasan memperhatikan para stafnya atau para bawahannya ya. Adanya perhatian itu juga merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong semangat dalam bekerja ya. Kemudian ada berbagai sistem pengukuran prestasi kerja ya. Di antaranya ya di sini ada yang sifatnya tradisional, ini adanya berdasarkan ranking misalnya ya, perbandingan karyawan dengan karyawan lain ya. Kemudian ada grading ya, ada skala grafis ya, ada checklist ya. Nah, tentunya masing-masing metode itu ya di dalam sistem yang tradisional yang memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan ya, dan memiliki tujuan yang berbeda juga ya. Nah, apa sih masing-masing metode tadi ya di dalam sistematis ya, yang sifatnya tradisional ya. Yang pertama tadi berdasarkan ranking ya, ini merupakan cara yang sudah lama ya yang digunakan ya di dalam suatu organisasi ya, dan paling sederhana untuk menilai prestasi kerja ya adalah dengan membandingkan ya karyawan yang satu dengan karyawan yang lain ya, untuk menentukan siapa yang lebih baik ya. Pembanding dilakukan secara keseluruhan ya, artinya tidak dipisah-pisahkan ya faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja masing-masing individu itu ya. Kemudian berbagai masalah yang muncul dalam sistem ranking ini ya. Keberatan cara ini adalah kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi untuk menilai ya secara keseluruhan para pegawai ya. Atau dengan kata lain ya, seorang individu mungkin baik ya di dalam inisiatifnya, tetapi mungkin agak kurang ya dalam ketekunannya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa lebih baik ya daripada orang lain tanpa harus memperhatikan karakteristik faktor-faktor tertentu tersebut ya. Kemudian kelemahan yang lain adalah ya bahwa kita akan terpaksa melakukan pembandingan ya dalam jumlah yang cukup banyak ya, lebih-lebih kalau jumlah karyawan yang harus dinilainya itu ya juga cukup banyak ya. Nah, jadi di samping itu ya ada kelemahan ya, ada juga keunggulan tentunya ya. Keunggulannya adalah cepat dan mudah dilakukan ya. Evaluasi yang sifatnya memberikan nilai atau angka ya yang diberikan kepada karyawan dapat langsung ya dihubungkan dengan perubahan kompetensi atau pertimbangan penyusunan pegawai ya.
Nah itu ya dengan menggunakan ranking ya, jadi tentunya kriterianya ya sudah ditentukan dulu ya, misalkan diberi skor ya, 1 sampai 10 misalnya ya, ataupun eh, dengan memberikan bobot ya. Kemudian yang selanjutnya ya, dengan melakukan pembandingan karyawan ya dengan karyawan yang lain ya. Ini salah satu cara untuk memisahkan penilaian seseorang pegawai ke dalam berbagai faktor ya, adalah dengan menggunakan pembandingan karyawan dengan karyawan. Nah, faktor-faktor seperti kepemimpinan ya, inisiatif ya, dan dapat tidaknya diandalkan, yaitu salah satu indikatornya misalnya ya, dipilih untuk maksud-maksud penilaian tersebut ya. Suatu skala penilaian dirancang untuk masing-masing faktor yang dinilai ya, tetapi skala penilaian tersebut ya disusun ya, kemudian diberikan definisi masing-masing ya. Selanjutnya ya, penentuan tingkat suatu faktor dibandingkan dengan karyawan yang dijadikan sebagai pembanding tadi ya, maka akan muncul ya, kelemahan misalnya ya, kalau kita dipaksa untuk membandingkan karyawan dari satu departemen lain ya, yang sifat pekerjaannya tentunya berbeda ya. Nah, ini juga akan menjadi suatu kendala ya, karena setiap jabatan tertentu yang memiliki kesulitan ya, karakteristik pekerjaannya itu ya, yang mempengaruhi skill atau keterampilan pekerja ya, dalam menjalankan pekerjaannya ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan manajemen berdasarkan tujuan ya. Nah, apa sih manajemen berdasarkan tujuan ini ya? Penilaian dengan menggunakan manajemen berdasarkan tujuan ya, atau disebut juga dengan manajemen by objective ya, adalah suatu metode ya, yang dewasa ini banyak digunakan untuk berbagai kepentingan ya, dalam usaha mencapai tujuan organisasi ya. Salah satu bentuk penggunaannya adalah melibatkan para anggota organisasi dalam menentukan berbagai sasaran yang ingin dicapai ya oleh para pegawai ya, untuk mengembangkan tujuan yang berfungsi sebagai kriteria penilaian ya. Kemudian metode ini juga merupakan salah satu pendekatan formal ya, yang mensyaratkan pengembangan rencana tujuan yang rinci pada semua level organisasi ya. Nah, adapun hasilnya evaluasi ya, dapat digunakan untuk yang pertama ya, mengidentifikasi hasil tertentu ya yang ingin diambil ya, tindakan apa yang harus dilakukan ya, kemudian menentukan batas waktu pencapaian tujuan organisasi ya, menentukan biaya untuk pencapaian tujuan secara tepat, kemudian membuat instrumen ya, alat ukur yang valid dan reliable ya, kemudian instrumen yang dapat dicapai realistik ya, kemudian konsisten terhadap rencana dan kebijakan serta prosedur organisasi ya. Jadi di dalam metode manajemen by objective ini ya, tadi beberapa kriteria ya yang dapat dirumuskan ya ketika ingin menilai ya prestasi kinerja harapannya sesuai dengan tujuan ataupun sasaran ya yang ingin dicapai. Kemudian ketika digunakan ya, maka harus mampu menentukan tadi ya, keahlian, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang harus diperoleh oleh pemegang jabatan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Kemudian apa sih ciri-cirinya ya? Ciri-ciri daripada metode ini ya, manajemen berdasarkan tujuan. Yang pertama,
adanya interaksi ya antara atasan dengan bawahan ya secara langsung. Ya, tadi disebutkan bahwasanya ada suatu upaya ya yang dilakukan ya dalam merumuskan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian. Kemudian atasan ya atau pimpinan bersama-sama dengan bawahan menentukan sasaran dan kriteria pekerjaannya ya. Menekankan pada masa sekarang dan masa yang akan datang ya pelaksanaannya ya. Kemudian menekankan pada hasil yang hendak dicapai. Kemudian selain itu juga ternyata ya metode yang ketiga ini memiliki kelemahan ya. Yang pertama sangat bersifat individualisme ya dalam hal menetapkan tujuan dan kerjasama dalam penilaiannya ya. Kemudian yang kedua ya jika penetapan sasarannya tidak hati-hati ya bisa mengakibatkan sasaran yang satu menghambat sasaran yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga tentunya sulit ya menetapkan sasaran yang mempunyai tingkat kesulitan yang sama ya. Kemudian metode ini juga memiliki keunggulan ya, tadi ada ciri-ciri, kemudian kelemahan, yang ketiga ada keunggulan ya. Apa sih keunggulannya ya? Yang pertama, dengan mendorong individu untuk menentukan tujuan yang spesifik dan menantang ya, metode ini memiliki potensi meningkatkan motivasi karyawan ya. Jadi karena tadi kriterianya disusun secara bersama-sama ya, didiskusikan ya, kemudian sasaran dan targetnya juga dibuat ya bersama-sama ya antara pimpinan dengan staf ya, maka akan memunculkan suatu kepercayaan ya bagi seorang pegawai ya bahwasanya penilaiannya itu akan dilakukan secara objektif ya, secara transparan ya, sebagai basis dalam penilaian kinerja. Kemudian ya, karena organisasi ya pada akhirnya memperhatikan hasil yang nyata ya, maka sangat logis jika untuk mengevaluasi karyawan berdasarkan hasil yang dicapai secara pribadi ya. Jadi masing-masing itu penilaiannya objektif ya. Kemudian karyawan mengetahui secara tepat apa yang diharapkan dan apa yang dievaluasi secara objektif ya. Ketika sudah disampaikan atau sudah diketahui ya kriteria penilaian, maka saya misalnya ya, atau adik-adik semua sebagai karyawan tentunya sudah mengetahui langkah-langkah apa yang akan dinilai ya, tingkah laku apa, aktivitas organisasi apa yang akan dinilai, tentunya akan berusaha melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin supaya mendapatkan penilaian yang maksimal. Kemudian penentuan tujuan ya yang dilakukan secara sistematis ya, di seluruh organisasi tentunya akan memudahkan perencanaan dan koordinasi ya. Nah itu ya ada secara umum ya metode dalam penilaian kinerja ataupun prestasi pegawai atau karyawan ya. Selanjutnya apa sih yang dijadikan sebagai dasar di dalam penilaian, kemudian unsur-unsur apa saja yang dinilai. Baik, kita simak ya di video selanjutnya ya, dasar penilaian dan unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja pegawai.